Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan pertolongannya kepada kita untuk kita bisa istiqamah di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Insyaallah mulai hari ini kita akan memulai mengkaji, mempelajari kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Imam Ibn Abi Zamanin Al-Andalusi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum kita memasuki inti ataupun pembahasan kitab ini, perlu sedikit kita memberikan muqaddimah, sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, bahwasanya ilmu tentang akidah adalah ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling wajib dipelajari. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Lalikai di muqaddimah kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, inna aujaba 'alal mar'i ma'rifatu usuluddin, bahwa yang paling wajib dipelajari atas seorang hamba adalah mempelajari, mengenal ilmu tentang usuluddin, pondasi agama alias akidah. Belajar tentang salat, tentang tohara, tentang muamalah, itu wajib ya, namun ada lagi yang paling wajib, yaitu belajar akidah, terutama akidah as-salaf. Demikian pula Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah berkata di kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum, sesungguhnya ilmu tentang akidah adalah ilmu yang paling mulia. Ini yang selayaknya untuk kita menjiwai setiap kita belajar tentang akidah, terutama tadi akidah salaf. Ini adalah ilmu yang paling mulia, ini adalah ilmu yang paling wajib dipelajari. Muqaddimah yang kedua,
bahwasanya ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah al-firqatin najiyah, ad-da'wah salafiyah atau as-salafiyin adalah mereka senantiasa memprioritaskan dakwah kepada akidah. Mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam mempelajari, belajar, dan mengajarkan akidah. Seperti yang pernah kita sampaikan dari ucapan Asy-Syaikh Abdullah Al-Ubailan, hafidhallahu ta'ala, salah satu masyayikh dakwah salafiyah yang sangat getol dalam membantah kelompok-kelompok harokah di zaman ini yang hidup di Saudi Arabia, tepatnya di kota Ha'il. Hafidhallahu ta'ala, dalam kitab beliau An-Nubat fi Syarh Sunnah lil Barbahari, beliau ketika menyebutkan karakteristik ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan hirsuhum ala nasril aqidah, semangat mereka yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyebarkan al-aqidah, warat alal mukhalif, sekaligus membantah orang-orang yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Dan ucapan Syekh Ubailan di sini dinukil oleh Asy-Syaikh Abdul Salam As-Suhaimi hafidhallahu ta'ala, dosen Universitas Islam Madinah, dalam kitab beliau Kun Salafian ala Jadah, jadilah salafi sejati. Ya, salafi sejati ciri khasnya tadi semangat antusias mereka dalam mempelajari akidah. Meskipun sangat disayangkan di akhir-akhir ini banyak dari mereka yang mengaku pengikut dakwah salafiyah, dari yang doktornya sampai yang mungkin lulusan TK-nya, banyak yang malas bahkan menggembosi kajian dakwah as-salafiyah, bahkan juga menyimpang dari akidah as-salaf. Maka ini yang harus dihidupkan kembali. Dan sering kita sampaikan, awal dakwah salafiyah di negeri kita ini luar biasa, nampak jelas ciri khas yang satu ini. Mulai dari tabligh akhbarnya, muhadharah umumnya, kajian-kajian rutinnya, itu yang paling banyak diprioritaskan masalah akidah wal manhaj. Namun sekarang sudah berubah. Sekarang yang paling banyak sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah memberikan kepada keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Cuma ini bukan ciri khas dakwah as-salafiyah, bukan prioritas dakwah as-salafiyah. Kelompok-kelompok harokah juga bahas masalah sakinah mawaddah warahmah. Ini tidak bisa membedakan. Demikian pula banyak yang sekarang yang kontemporer masalah muamalah. Ya, kalau belajar masalah muamalah luar biasa, bayar jutaan pun Oke. Namun masalah akidah malas datang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ditambah lagi dengan kajian-kajian yang duet, yang bareng dengan kelompok-kelompok harokah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini salah satu kemerosotan atau kalau bisa dikatakan krisis akidah dan manhaj dalam tubuh sebagian orang yang mengaku-ngaku pengikut dakwah as-salafiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi ini yang perlu untuk kita selalu hidupkan. Kajian-kajian akidah salaf yang merupakan ciri khas dakwah as-salafiyah. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, dan di antara poin yang keberapa ini? Itu salam teman-teman, itu berapa? Yang berikutnya yang menjadikan kita kenapa selalu mempelajari kitab-kitab akidah salaf. Sekali lagi sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, adapun tentang nikmat Allah maka ceritakan.
Alhamdulillah, ya lebih dari 20 tahun kita terutama ngajar di Surabaya, mulai lulus Medina tahun 2004. Ya, masih kita ingat awal kita kajian di Masjid Umum, ya, tahun 2004, kurang lebih bulan-bulan September Oktober kita sudah mulai pembahasan kitab tauhid, kitab Al-Aqidah, mulai Aqidah Wasithiyah, Ushulus Sunnah Imam Ahmad, ya, sampai detik ini alhamdulillah terus bersambung, tidak pernah berhenti. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar dan mengajarkan kitab akidah salaf, ya, dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ya, sekali lagi ini untuk yang pertama diri kita dulu, ya, agar kita bisa istiqamah. Dan ini yang disampaikan oleh para ulama masyayikh dakwah salafiyah. Kalau kita mau istiqamah di atas akidah salaf, terus istimrar, terus menerus continue belajar akidah. Meskipun mungkin puluhan bahkan ratusan kali diulang-ulang, al-iman huwa i'tiqadun wa qaulun wa amalun, terus tidak akan berhenti seperti itu terus, ya. Sekali lagi ini untuk diri kita sendiri pertama kali agar istiqomah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini seperti yang diungkapkan juga oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr di muqaddimah kitab Ta'liq, ya, terhadap Syarah Sunnah Imam Al-Muzani. Bahkan dulu di kajian online, ya, atau kajian terakhir kita bersama Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari sebelum beliau meninggal dunia pada waktu pandemi kemarin, rahimallahu rahmatan wasi'ah, ya, ketika kita tanya langsung via online, ya, waktu itu lewat Zoom, kita tanya apa kiat untuk kita bisa istiqamah di atas akidah salaf di tengah-tengah manusia yang sekarang sudah banyak berubah, terutama dalam masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin. Kata beliau tadi, ya, istimrar dalam belajar akidah as-salaf. Ini juga sekali lagi melaksanakan wasiat para ahli ulama agar kita bisa istiqamah. Ini usaha kita, dan kita juga banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan kitab Ushulus Sunnah, ini luar biasa kitab, ya, pilih kitab ini dalam kajian ini terutama karena yang pertama beliau termasuk, ya, ulama mutaqaddimin, hidup di abad keempat Hijriah, ya, seperti yang tercantum di situ, wafat tahun 399 Hijriah. Kemudian banyak keistimewaan kitab ini, diantaranya kejelasan, ya, ucapan-ucapan Imam Nabi Zamani rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan akidah as-salaf dan sekaligus juga membantah yang menyimpang dari akidah salaf tersebut. Dan lebih istimewa lagi beliau menyebutkan riwayat-riwayat, ya, meskipun ini karena keterbatasan kita, bukan aib di kitabnya, ya, namun karena keterbatasan kita dalam memahami ilmu hadis, ilmu riwayat, maka mungkin kita akan meringkas, ya, kita ambil yang sahih-sahih saja sesuai dengan penelitian para ahli tahqiq di sini. Beliau sebagaimana ulama-ulama salaf yang lain seperti yang kita pernah lewati dalam kitab Al-Mukhtar fi Ushulus Sunnah, ulama terdahulu mereka terkadang menyebutkan dalam satu bab riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bab tersebut. Bab masalah i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau sebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bab itu. Tidak, ya, peduli yang sahih ataupun yang dhaif. Dan sudah kita sampaikan kaidah para ulama, man ahala faqad bari. Barang siapa yang sudah menyebutkan riwayatnya, sanadnya, hadatsana fulan, maka ulama tersebut telah terbebas dari tanggung jawab. Yang membaca silakan teliti sendiri. Paham, ya? Itu nggak salah. Sekali lagi, cuma karena aib di kita. Ya, kalau ulama biasa, mereka membaca ini riwayatnya tidak
sahihah. Mereka langsung bisa apa? Memahaminya. Nah, cuma kita ini karena kelemahan dalam masalah ilmu riwayat, ilmu sanad, maka kita cukupkan dengan apa yang sahih. Dan ini pernah juga kita sampaikan, kita tanyakan kepada Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, bagaimana kalau kita mengajarkan kitab ini tapi hanya memilih yang sahih saja. Kata beliau, itulah yang asli. Dalam artian al-aslu hadis yang apa? Yang sahih. Ya, kalau kita mau ambil ucapan ulama salaf seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah, fi sahih ghunyatun anid dhaif. Dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan daripada hadis yang apa? Yang lemah. Dan para ulama tadi seperti kalian sampaikan, mereka menyebutkan semua riwayat, nggak betul yang sahih mana yang dhaif. Ini bukan berarti mereka apa? Berdalil dengan hadis yang apa? Dhaif. Namun ini sekedar apa? Tadi menyebutkan riwayat yang mereka apa? Telah ketahui, namun mereka pastinya berdalil dengan yang sahih dulu, yang utama, yang dhaif hanya apa? Sampingan. Ini bedanya ulama salaf ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bid'ah nggak peduli, hadis maudhu pun kalau cocok dengan hawa nafsunya diambil. Paham toh? Tanpa ada hadis yang sahih sama sekali. Paham toh? Adapun ahlus sunnah ada. Yang utama dalilnya yang sahih. Itu kalau hadis ya, kalau ayat jelas sudah. Ya, tapi kalau hadis mereka ambil yang sahih. Adapun kalau disebutkan yang lain yang dhaif itu sekedar apa? Sampingan. Paham toh? Maka kita berusaha meringkas saja yang sahih. Paham toh? Ya, terutama tadi sesuai dengan penelitian yang pentahqiq. Paham toh? Nah, jadi karena nanti kita akan lompati beberapa riwayat-riwayat yang kita anggap tadi tidak sahih sesuai dengan penelitian pentahqiq. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang perlu kita sampaikan di sini biografi singkat dari pentahqiq tentang siapa Al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah ta'ala. Halaman 11 ketemu. Alhamdulillah kalau ana di sini bawa 3 cetakan. Sama-sama kitab Ushul Sunnah Imam Ibnu Abi Zamanin. Cuma beda cetakan, ada juga beda pentahqiq. Betul, halaman 11 antum. Ada tulisan Tarjamatul Musannif. Ya, ada cetakan yang terbaru sebetulnya. Ya, yang antum yang megang kitab itu yang fotokopian, yang cetakan pertama. Yang anak punya di sini yang bukan fotokopian, ini cetakan terbaru dan ada banyak tambahan-tambahan. Cuma kalau di fotokopi, kasihan yang fotokopi ini lebih tebal, hampir 2 kali lipat. Ini 500 halaman ini. Ya, cuma intinya sama, cuma banyak footnote yang panjang lebar. Ya, mungkin kita sekali lagi hanya menjadikan ini sebagai pendamping. Tetap kita pakai yang cetakan antum itu. Paham dong? Nah, kemudian juga ada cetakan yang lain dengan pentahqiq yang lain. Namun sekali lagi intinya ini semuanya untuk sekedar tambahan-tambahan penjelasan. Jadi kalau ada tambahan penjelasan antum jangan protes. Yaitu dari kitab-kitab yang tadi kita sampaikan. Taib, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Dalam peribahasa kita tak kenal maka tak sayang. Ya, kita harus tahu dulu siapa penulis kitab Ushul Sunnah li Ibni Abi Zamanin rahimahullah ta'ala. Huwal imamul qudwatu az-zahidu Abu Abdillah. Kunyanya Abu Abdillah. Nama beliau Muhammad ibnu Abdillah ibni Isa ibni Muhammad Al-Murri Al-Andalusi Al-Ilbiri. Kalau kita ringkas, namanya langsung saja Al-Imam Ibnu Abi Zamanin. Kalau nama lengkapnya tadi Abu Abdillah Muhammad dan seterusnya,
Beliau dari Andalus, kalau sekarang Spanyol. Kan dulu di bawah naungan negara Khilafah Al-Islamiyah. Sekarang sudah di tangan orang-orang Al-Kuffar. Ya, semoga Allah menjadikan kaum muslimin mulia dan jaya di atas muka bumi ini. Syekh Qurtuba, beliau ulama ya dari kota Qurtuba, dan disinilah Imam Qurtubi dinisbatkan, Spanyol. Asyahir bi ibnu Abi Zamanin atau bi ibni Abi Zamanin dengan di kasrah nunnya, Zamanin bukan Zamanain. Sebetulnya ada penjelasan. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa ya dikenal dengan Ibnu Abi Zamanin. Beliau sendiri tidak tahu. Ya, akan ada ungkapan sebetulnya beliau pernah sebetulnya mau bertanya kepada ayahnya, kenapa kok dinamakan dengan ya Ibnu Abi Zamanin? Itu kan kunyah atau lakop gelar ya keluarganya ataupun orang tuanya. Namun karena kewibawaan orang tuanya, ya beliau Muhammad ibn Abi Zamanin tidak berani bertanya kenapa kok dinamakan ya Ibn Abi Zamanin. Wallahu a'lam. Kalau beliau sendiri nggak tahu apalagi wallahu ta'ala alam. Taib intinya ya itu nama singkatnya penulis, ya sekali lagi kita sering menyebutnya dengan Al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimallahu ta'ala. Mauliduhu qala al-Imam Az-Zahabi, ya tentang kelahiran beliau, wulida fi awali sana arba'in wa isina wa thalathimi'atin. Beliau dilahirkan di awal tahun 324 Hijriah. Ya 324 Hijriah. Ini masa-masa keemasan tersebarnya kitab-kitab terutama masalah akidah. Ya beliau ini kalau bisa kita katakan masih sejaman sebenarnya di abad keempat dengan Imam Tahawi, ya dengan Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani, Imam Al-Ajurri, ya Imam Ibnu Khuzaimah yang hidup di abad keempat Hijriah rahimahumullahu ta'ala. Kemudian Sami Amin Abi, tentang guru-guru beliau. Sami Amin Abi, beliau belajar dari ayahnya. Kemudian dari ulama-ulama yang lain, di antaranya Muhammad bin Muawiyah Al-Umawi, Ahmad bin Mutarrif, dan seterusnya. Kemudian talamiduhu, di antara murid-murid beliau Abu Amr Ad-Dani. Ini juga termasuk ya ulama mazhab Maliki. Ini kita sampaikan berkenaan dengan tadi Imam Ibn Abi Zamanin, beliau dalam fikihnya mazhabnya Maliki. Dan ini salah satu juga motivasi kita mempelajari dan mengajarkan akidah ini. Agar orang-orang yang di luar sana melek. Banyak ulama-ulama mazhab 4 di atas akidah salaf. Ya kalau mungkin bisa dikatakan ya sama dengan akidahnya Salafi Wahabi. Ini juga motivasi yang terkuat untuk kita menyampaikan kitab-kitab ini untuk membantah, membungkam mulut-mulut ahli bid'ah yang mengatakan Salafi Wahabi itu referensi akidahnya dari Ibnu Taimiyah saja. Yang ngajari akidah ini hanya Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini adalah GBLK yang sangat terang benderang. Ya, kita tadi 20 tahun ngajar akidah, hanya satu kitab Ibnu Taimiyah yang kita ajarkan, yaitu apa? Al-Aqidah Wasithiyah. Selainnya ulama-ulama yang jauh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Paham dong? Ya, ini sekali lagi sungguh dusta al-bidah. Memang itulah kebiasaan al-bidah, kadzabun. Mereka para pendusta. Ya, kalau mereka mau jujur, ini referensi Salafi Wahabi. Ya, mulai dari kalau di masjid ini saja sudah 4 kitab yang sudah kita khatamkan dari kitab ulama jauh dari Ibnu Taimiyah.
mulai akidah salaf ashabil hadis oleh siapa? Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang wafat abad kelima Hijriah. Kemudian lanjut Imam Barbahari juga sama. Demikian pula dengan Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah. Kemudian yang terakhir Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Harab Al-Kirmani, bahkan lebih jauh dari ini Imam Ibn Abi Zamanin abad ketiga Hijriah. Ini sekali lagi belum ditambah yang lainnya. Maka sekali lagi Salafi Wahabi hanya mengikuti akidah salaf yang jauh dari zamannya Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan tidaklah kita mengajarkan kitab Ibnu Taimiyah, kita mengagukan beliau kecuali karena beliau mengikuti akidah salaf. Kalau beliau nggak mengikuti akidah salaf, kita nggak mungkin mau mentokohkan, mengulamakan beliau. Namun karena beliau di atas akidah salaf, membela mati-matian akidah salaf, maka kita muliakan beliau. Ini beda dengan ahli bidah. Kenapa kok beliau dimusuhi? Karena beliau membantah akidah sesat mereka, karena Ibnu Taimiyah di atas akidah salaf, sedangkan mereka menyimpang dari akidah salaf. Itu tidak lain tidak bukan sebab mengapa mereka memusuhi Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah di atas akidah salaf, membela akidah salaf, membantah, membongkar kesesatan orang-orang tersebut. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibn Abi Zamanin sekali lagi dalam mazhab fikihnya di atas mazhab Maliki, atau mengikuti mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan di antara ulama mazhab Maliki yang di atas akidah salaf, seperti yang kita isyaratkan tadi, Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, yang sudah pernah kita juga baca akidah beliau yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dengan judul kitabnya Qatful Janadani Syarhu Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Silakan lihat di YouTube kita, ada masian rekaman kajian tersebut. Ini sekali lagi ulama mazhab Maliki yang akidahnya sama dengan Salafi Wahabi. Demikian pula ulama mazhab Maliki yang sangat luar biasa, kokoh, terang benderang di atas akidah salaf, Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar yang mempunyai kitab At-Tamhid Syarah Muwatta lil Imam Malik. Syarah kitab Muwatta al-Imam Malik, At-Tamhid, tulisan Imam Ibnu Abdul Bar, yang beberapa kali juga dalam kajian kita bawakan ucapan beliau yang menjelaskan bagaimana akidah salaf tentang istiwa Allah. Demikian pula kalau antum masih ingat ketika membantah ahlul kalam yang suka menyinyiri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang mengatakan di mana ada makna istawa istaqarra, menetap. Kita bawakan dari ucapan Imam Ibnu Abdul Bar, itu bukan karangan Ibnu Utsaimin atau yang lainnya, itu ucapan ulama salaf dan yang lainnya. Demikian pula dengan, kalau mungkin antum pernah mendengar nama Abu Umar At-Talamanki, ini juga sama dari mazhab Maliki. Demikian pula tadi Abu Amr Ad-Dani rahimahumullah ta'ala, dan masih banyak yang lainnya. Taib, kemudian sana ulama alaih, pujian para ulama terhadap Al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah ta'ala. Di antaranya qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, berkata Imam Zahabi, tafannana, beliau ini ulama yang serba bisa dalam berbagai pembahasan agama. Seperti kalau di abad ini yang pernah kita mungkin pernah sampaikan ke antum, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau di atas akidah salaf punya kitab masalah akidah, beliau juga punya kitab masalah tafsir, masalah fikih dan seterusnya. Itu yang disebut dengan alimun mutafannin, ulama yang banyak sekali keilmuannya dalam berbagai macam bidangnya. Wastabhara anil ilmi, beliau dikatakan lautan ilmu, wasannafa fi zuhd dan seterusnya. Kemudian kita ringkas saja. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah, Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Zamanin al-Imamul Masyhur. Beliau mengatakan Imam Ibn Abi Zamanin seorang imam yang masyhur. Inilah yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau hanya meneruskan tongkat estafet para ulama-ulama tersebut. Di antaranya Imam Ibn Abi Zamanin rahimahullah ta'ala. Minal a'immatil malikiyah. Ini yang kita isyaratkan tadi, beliau termasuk ulama mazhab Maliki. Dan kalau mungkin kita sampaikan, kita sudah tadi banyak mengajar kitab-kitab akidah salaf dari 4 mazhab. Mulai dari Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, karangannya Imam Abu Hanifah sendiri. Kemudian Imam At-Tahawi, ulama dari mazhab Hanafi. Kemudian dari mazhab Maliki Imam Ibn Zaid Al-Qayrawani. Demikian pula sekarang Ibn Abi Zamanin. Dari ulama mazhab Syafi'i banyak sekali, mulai dari kitab Akidah Salaf Ashabil Hadis, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Kemudian tadi Imam mazhab Hambali Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini banyak juga, seperti yang kita lewati, Harab Al-Kirmani, murid langsung Imam Ahmad. Bahkan kita juga mengajarkan kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun karangan karya beliau sangat banyak. Kemudian yang terakhir, wafatu rahimahullah, qala al-Imam Adz-Dzahabi tufiya fi Rabiul Akhir sanatis wa tis'in wa thalathimi'atin. Beliau meninggal dunia bulan Rabiul Akhir tahun 399 Hijriah, abad keempat Hijriah. Sekali lagi, banyak para ulama-ulama yang juga diantaranya sudah kita pernah mengajar kitabnya yang hidup di abad keempat Hijriah. Yang sekarang masih kita ajarkan siapa yang hidup di abad 4 Hijriah, yang sering ikut kajian kita, bukan di sini saja, yang lainnya. Bismillah. Ada yang tahu tidak? Hari Senin, siapa penulis kitabnya? Aqidah Wasithiyah, siapa yang menulis? Abad keberapa? 8 Hijriah, jauh. Nah, antum urutkan. Yang hari Selasa, nggak mungkin. Siapa? Yaitu kajian tafsir, kajian hadis juga, Syekh Hasadi, abad ke-14 Hijriah. Yang hari Rabu, baru ketemu. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau wafat tahun 324 Hijriah. Itu juga sejaman dengan Imam yang zamanin dari sisi abad keempat. Adapun meninggalnya jauh berbeda. Ini di akhir abad keempat Hijriah. Cuma sama-sama abad keempat Hijriah. Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita langsung saja masuki halaman pertama. Di sini kalau cetakan yang kita pegang halaman 19, sama? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalah seperti yang sudah kita sering sampaikan, kebiasaan para ulama memulai kitab mereka dengan basmalah iktidaan bi kitabillah wa bi sunnati Rasul SAW, dalam rangka mengikuti Al-Quran, karena secara umum surat-surat Al-Quran dimulai dengan al-basmalah kecuali surat At-Taubah. Kemudian dalam rangka mengikuti sunnah Rasul, karena Rasul kalau mengirim surat kepada para penguasa pada waktu itu dimulai dengan apa? Al-basmalah. Adapun pembahasannya nanti lihat lagi dalam pengajaran kita tafsir surat Al-Fatihah. Di YouTube ada kajian surat Al-Fatihah. Kemudian qala Abu Abdillah Al-Faqih Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abi Zamanin radhiyallahu taala anhu. Berkata Abu Abdillah, kunyanya beliau Al-Faqih, seorang yang faqih, Muhammad bin Abdullah ibn Abi Zamanin radhiyallahu anhu. Mungkin ada sebagian yang bertanya-tanya, kok pakai apa?
radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau dicetakan yang terbaru yang saya punya ini, ada footnote penjelasan yang mungkin bisa membantu menjawab, yaitu ungkapan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Nawawi berkata, yustahabbut taraddi wa tarahum ala sahabati wa tabi'in faman ba'dahum minal ulama wal ubad wasairil akhyar. Kata Imam Nawawi, dianjurkan mengucapkan tadi radhiyallahu anhu atau at-tarahum rahimahullah kepada para sahabat, para tabi'in, dan yang setelah mereka dari para ulama, hamba-hamba Allah yang mulia. Jadi tidak ada masalah, dan itu pendapat jumhur para al-ulama. Paham dong? Ya, sebagaimana kalau ada sebagian ulama mengatakan Abu Hurairah rahimahullah, boleh tidak? Hah? Boleh. Ya, sebagaimana dalam kitab akidah seperti dalam ucapan Imam Ahmad, hatta yataraham ala jami sahabat. Ya, tidak boleh mencela para sahabat. Orang itu dikatakan mubtadi kalau mencela sahabat, sampai orang itu yataraham, yaitu mengucapkan kepada para sahabat rahimahullah. Paham dong? Ya, jadi tidak perlu apa? Geger istilahnya. Nah, demikian pula rahimahullah, nggak harus apa? Yang sudah mati. Paham dong? Ya, meskipun yang paling banyak demikian, cuma tidak selalu demikian. Seperti yang pernah kita ceritakan, ada salah satu ya ikhwan di antara di tengah kita pernah mencetak, menerjemahkan dan mencetak bukunya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Qadarallah, di cover depan itu ditulis Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Padahal waktu itu beliau masih hidup. Sang penerbit merasa nggak pas ya, atau nggak enak lah, atau mungkin merasa salah. Maka apa, bilang ke Syekh Ali, ya bukunya sudah dicetak tapi tertulis Syekh Ali bin Hasan apa? Rahimahullah. Maka apa jawaban beliau? Ana ahtaju ila rahmatillah. Ana ya juga sekarang ini butuh kepada apa? Rahmat Allah, nggak ada masalah. Paham dong? Iya, bahkan juga ada yang terbaru ini kita pernah lewat di YouTube itu, kajiannya, muhadharahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau ya dan juga para masyayikh di sana biasanya ada qori'nya yang membaca. Ya, kalau kita kesuwen kali. Kalau ya para masyayikh di sana ada qori'nya, namun kita jauh lah dari. Qori'nya sang anak sendiri, sang putra beliau sendiri. Ya, ketika sang putra membaca buku, ya nggak tahu bukunya beliau sendiri atau cuma intinya ya qala asy-syekh rahimahullah. Yang dimaksud syekh itu siapa? Syekh Abdul Razak langsung ya, dan beliau memberikan komentar penjelasan bahwasanya sang anak ketika mengucapkan demikian kepada ayahnya yang masih hidup ya, itu mengamalkan firman Allah dalam doa seorang anak apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Paham tuh? Nah, ini intinya sekali lagi tidak masalah pakai radhiyallahu anhu atau apa? Rahimahullah untuk para sahabat, untuk para apa? Al-ulama. Nah, itu penjelasan Imam An-Nawawi tadi. Kemudian alhamdulillahilladzi syukira ala ma bihi an'ama. Ya, segala puji bagi Allah yang selayaknya untuk disyukuri nikmat-nikmatnya. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah atas nikmatku, jangan kalian mengkufuri. Ini kewajiban setiap muslim muslimah mensyukuri nikmat Allah, dan nikmat Allah wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, nggak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Di antaranya nikmat Islam dan iman, nikmat tauhid dan sunnah. Kita tahu akidah soal nikmat yang luar biasa.
wajib kita mensyukurinya. Yang pertama, dengan kita meyakini, kita tahu akidah salaf seperti ini, nikmat dari Allah. Bukan semata-mata karena kecerdasan, kekuatan, usaha kita. Sekali lagi, nikmat yang luar biasa dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita apa? Al-hidayah. Demikian pula kewajiban dalam bersyukur, mengucapkan apa? Pujian kepada Allah. Kita bisa paham akidah salaf, ini sekali lagi nikmat dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah maka ceritakan dengan al-lisan. Kemudian kita amalkan dengan apa? Anggota badan kita, yaitu dengan cara apa? Kita terus istiqomah mempelajarinya, menyampaikan kepada umat. Ini bentuk bersyukur kepada Allah atas nikmat akidah, dan sekaligus kita membela akidah salaf, kita membantah yang menyimpang dari akidah salaf atau yang menyinyiri akidah as-salaf. Ini bentuk apa? Bersyukur atas nikmat Allah kepada kita dengan kita faham akidah as-salaf. Kemudian sedikit tambahan, apa bedanya alhamdu dengan asyukru? Kata para ulama di antaranya, kalau asyukru itu tadi harus dengan 3 rukunnya, sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin. Bersyukur harus ada 3 rukunnya. Dengan hati, dengan meyakini ini semua nikmat Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dengan keyakinan. Harus ada keyakinan dalam hati ini semuanya nikmat dari Allah. Yang kedua diucapkan dengan apa? Al-lisan. Dan yang ketiga rukun syukur tadi, mensyukurinya dengan apa? Anggota badan kita. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi muqaddimah dari Al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah taala. Kata-kata alhamdulillahilladzi syukira ala ma bi an'am. Perbedaan antara asyukru wal hamdu, kalau asyukru itu terdiri dari 3 rukunnya dengan keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Adapun alhamdu itu cukup dengan al-qalb wal lisan, hati dan apa? Al-lisan. Paham dong? Kemudian asyukru bedanya dengan alhamdu secara umum. Kalau asyukru itu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun alhamdu lebih umum daripada asyukru. Memuji Allah atas nikmatnya, atas sifat-sifatnya, dan atas perbuatan-perbuatannya. Lebih umum daripada apa? Asyukur. Atau kalau istilah sebagian ulama, dari satu sisi alhamdu lebih umum, dari sisi yang lain asyukur lebih umum daripada alhamdu. Paham ya? Baik. Kemudian kita lanjutkan, wa aqaba ala ma law syaa minhu asam. Dan Allah menurunkan iqab, sanksi atas apa yang Dia kehendaki. Ini sebagian masyayikh mengatakan sebagaimana dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Ini berkaitan juga dengan masalah pelaku dosa. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah apa? Azab. Ini makna wa aqaba ala ma law syaa minhu asab. Jika Allah berkehendak, Allah menurunkan siksanya, azabnya. Kalau tidak berkehendak, Allah apa? Asam. Allah lindungi, Allah ampuni. Kemudian wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin.
Semoga salawat Allah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, salat Allah kepada Nabi maknanya adalah apa? Sana Allah, pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi sepeninggal beliau. Barang siapa yang meyakini ada nabi yang baru setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia murtad, bukan muslim, seperti kelompok Ahmadiyah. Wa ala ali Muhammadin ajma'in, dan semoga salawat atas ali Muhammadin. Di sini Ali Muhammad mencakup para sahabat beliau, mencakup istri-istri beliau dan keluarga beliau. Makanya tidak ada kata-kata wa ashabihi, karena sudah tercakup dalam kata-kata Ali Muhammad, pengikut dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa a'udzubillah min hawa mudil, aku berlindung kepada Allah dari hawa. Di sini yang dimaksud syubhat ataupun kesesatan, terutama dalam akidah. Aku berlindung kepada Allah dari syubhat atau penyimpangan yang menyesatkan, mudil. Dan ini sebetulnya ada dalam makna khutbatul hajah. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Minta perlindungan kepada Allah. Kemudian wa amalin ghairi mutakabbalin, dan aku berlindung kepada Allah dari amal yang tidak diterima. Ini juga potongan dari hadis tentang doa Rasulullah SAW apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalah. Ini maknanya serupa. Wa as'aluhu azyada fil yakin, aku mohon kepada Allah tambahan dalam keyakinan, atau wallahu alam maknanya as-sabat, ketetapan di atas keyakinan, di atas al-aqidah. Akidah sekali lagi harus betul-betul terus dikokohkan. Wal aun ala ittiba' sabilil mu'minin, dan aku memohon kepada Allah pertolongan untuk ittiba' kepada jalannya al-mu'minin, yaitu para salaf, para as-sahaba wa tabi'in wa atba'i at-tabi'in. Intinya di sini setiap muslim muslimah wajib menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya mirip dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah atas nikmat hidayah ini. Dan kita sekaligus berlindung kepada Allah dari kesesatan, dari syubhat, dan kita mohon kepada Allah al-aun, pertolongan. Kita nggak akan mungkin bisa istiqomah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya. Wa ba'd, kemudian setelah itu kata Imam Ibn Abi Zamanin rahimahullah, fa inna ba'dha ahli raghbah fi ittiba'i sunnah wal jamaah sa'alani an aktuba lau ahaditha yushrifu ala madhahibil a'imah fi ittiba'i sunnah wal jamaah alladhi yuqtada bihim. Sesungguhnya sebagian orang yang di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, sekali lagi ini ada permohonan dari sebagian orang yang mereka ini di antara ahli sunnah. Mereka meminta kepada untuk aku menulis baginya hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Makanya dalam kitab ini banyak riwayat-riwayat, karena memang itu yang diminta. Hadis-hadis tentang masalah akidah. Dan ini sedikit tambahan. Kalau kajian kita sebelumnya Mu'taqad ahli sunnah wal jamaah, itu isinya ringkasan akidah salaf tanpa menyebut riwayat. Paham ya? Nah, kajian kita hari Ahad pertama Usul Iman oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, isinya hadis-hadis tok. Paham dong? Itu kalau digabungkan ketemu isinya
Ushul Sunnah Imam Ibnu Abi Zamanin. Ucapan ulama ditambah apa? Riwayat-riwayat. Paham ya? Nah, jadi ini keistimewaan kitab ini. Ada ucapan Imam Ibnu Abi Zamanin yang itu ringkasan akidah salaf, kemudian beliau tambahkan apa? Dalil-dalil, riwayat-riwayat. Paham tuh? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, intinya beliau diminta oleh sebagian Ahlus Sunnah di zaman beliau untuk menulis hadis-hadis tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa yuntaha ila ra'yihim wa ma kanu ya'taqidunahu. Yang itu sekali lagi merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa yaquluna bi fil iman bil qadar, tentang masalah iman kepada takdir, wa adabil qabr. Ini bab-bab yang akan beliau sampaikan sesuai dengan permohonan, bahkan ditambah dengan yang lainnya. Wal haud, tentang telaga, wal mizan, timbangan, wasirat, wal khalqil jannah wan nar, tentang surga neraka, wa ta'a, kepada pemimpin kaum muslimin, wa syafaat, tentang syafaat, wa nadhar ila Allah azza wa jalla yaumil qiyamah, tentang melihat Allah di hari kiamat. Fal yujaba bima sa'ala an ta'lifi hadal kitab. Orang tersebut meminta untuk apa? Dipenuhi permohonannya. Dan ini seperti yang sudah pernah kita sampaikan dalam beberapa kajian. Banyak kitab para ulama Ahlus Sunnah terutama tentang akidah itu sebabnya karena permintaan, permohonan dari sebagian kaum muslimin. Dan ini seperti dalam kitab ini. Kita nggak tahu siapa yang minta kepada Imam Ibnu Abi Zamanin. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tapi ini luar biasa manfaatnya, sudah apa? Lebih dari 1000 tahun lamanya kitab ini bermanfaat bagi kaum muslim. Dan pahalanya salah satunya mengalir kepada orang ini yang bertanya, yang meminta tadi. Man dalla ilal khair kafa ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia seperti apa? Yang melakukan. Pahala yang luar biasa. Ini sekali lagi pentingnya pertanyaan yang memang berbobot, bermanfaat, dan itu juga muncul dari hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan yang datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.